Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Sumawati. Nama saya Mariska Rahman. Nama saya Nazwa Putri Sakura. Nama saya Dimas Saputra. Saya Muhammad Rafi. Billy. Pada hari ini tanggal 13 Mei 2024, Kelompok kami, yaitu kelompok 5, akan mewawancarai terkait dengan judul Analisa konflik internal kelompok di SMA X dengan menggunakan metode pemetaan Sipabio. Halo, dengan siapa? Jadi siapa orang yang berkonflik dengan Anda dan apa hubungan Anda dengan dia? Murid B, dia teman kelas sekaligus kelompok sosio dan B-Indo. Kenapa bisa terjadi konflik tersebut atau isu-isu awal konflik Anda dengan dia itu apa? Awalnya saat tugas kelompok, saya tidak ikut kerja kelompok filantropi dan saya tidak ikut patungan, makanya murid B kesal dengan saya. Apa ada orang ketiga yang memecahkan konflik Anda dengan dia? Ya, ada orang ketiga, yaitu penengah. Bagaimana sikap Anda terhadap orang yang mempunyai konflik dengan Anda? Apa Anda menghindari dengan dia? Sikap saya menghindar dengan murid B karena saya merasa tidak enak dengan dia. Bagaimana cara Anda berdamai dengan murid B? Apa murid B memberikan konsekuensi? Caranya itu dengan jujur ke murid B, lalu murid B memberikan keringanan kepada saya agar nyicil uang patungan yang belum saya bayar. Kapan sebagai penengah menyelesaikan konflik Anda dan bagaimana caranya? Penengah menegur saya pada hari Jumat karena saya tidak ikut kerja kelompok karena merasa tidak enak dengan murid B. Lalu saya ceritakan kepada penengah bahwa saya tidak bisa bayar karena terkendala masalah yang dan penengah memberitahu murid B untuk memberi keringanan kepada saya. Apa dampak konflik tersebut bagi Anda? Dampaknya hubungan saya dengan murid B menjadi renggang dan canggung kepada murid B. Oke, segitu aja. Makasih ya. Halo, ini dengan siapa? Halo, perkenalkan saya murid B. Siapa orang yang mempunyai konflik dengan kamu dan apa hubungan kamu dengan dia? Saya memiliki konflik dengan murid A yang merupakan teman sekelas saya sekaligus teman sekelompok sosiologi saya. Apa gejala atau tanda-tanda awal terjadinya konflik kamu dengan murid A? Jadi konflik awalnya itu terjadi ketika kita sedang mengerjakan sesuatu tugas sosiologi kita. Yang pertama itu filantropi sosial. Di situ dia itu mulai gejalanya itu karena dia tidak membantu sama sekali. Jadi waktu masalah uang itu yang anggaran dana itu pengeluarannya satu orang 30.000 ya. Nah, awalnya saya udah nanya kayak apakah ini keberatan yang lain, karena tidak ada respon jadi saya bilang oke, jadi 30.000 ya per orang. Nah, pas di hari H filantropi sosial itu saya tuh udah bilang kalau misalnya kita selaku pengurus acara itu kita harus datang sebelum setengah jam acaranya dimulai. Namun dia telat selama 1 jam dan dimana itu udah mulai di penghujung acara. Nah, pas udah selesainya tag video itu saya mintain uang yang anggaran dana tadi, cuman dia udah respon iya terus, tapi dia nggak bayar sama sekali. Jadi akhirnya saya ngasih kesempatan gitu buat dia ngasih kayak secara nyicil gitu, cuman selama 2 bulan itu dia belum bayar sama sekali. Mengapa murid A melakukan konflik tersebut? Karena dia sebenarnya sadar ya kalau misalnya emang itu tugas kewajiban dia untuk membayar uang tersebut, cuman mungkin karena ada beberapa faktor yang memungkinkan dia nggak bisa bayar uang tersebut. Bagaimana dampak konflik antara kamu dengan murid A terhadap lingkungan belajar di SMA? Jadi dampak dari saya sendiri itu pertama lebih tegas lagi mengenai permintaan hak saya, karena yang uang itu uang yang buat dana filantropi sosial itu adalah uang saya, hak saya. Jadi saya
buat ngebayar. Terus yang kedua itu dampak buat dia sendiri itu dia jadi semakin menghindar dari saya, makanya dia sering masuk tanpa keterangan. Kapan terjadinya konflik itu? Konfliknya itu terjadi pada tanggal 23 Maret mungkin ya, abis syuting yang filantropi sosial. Apa terdapat faktor-faktor eksternal yang turut memperburuk konflik antara kamu dengan murid B? Oke, jadi faktor-faktor eksternal yang mungkin terlibat itu karena dia memiliki masalahnya bukan sama saya juga, tapi ada salah satu teman saya juga, dan itu mengenai masalah uang juga. Nah, dari faktor-faktor tersebut mungkin karena dia nggak bisa bayar, jadi dia sering kayak cuman iya-iyain doang, tapi dia tetap lari dari masalah tersebut. Di mana kamu menegur orang tersebut agar sadar? Saya menegur murid A itu bisa di mana aja sih, bisa tapi khususnya di lingkungan sekolah, karena kalau misalnya saya samperin ke rumahnya juga nggak mungkin karena saya nggak tahu rumahnya. Apakah konflik itu sekarang sudah selesai? Oke, jadi konflik itu udah selesai, alhamdulillah, karena pasca minggu kemarin karena ada orang penengah yang menyadarkan, akhirnya udah mulai nyicil, si A ini udah mulai nyicil dari sekarang. Bagaimana cara kamu untuk berdamai dengan murid B? Apakah ada pihak ketiga? Tentu aja pasti ada pihak ketiga, karena gak mungkin dia bakal terus terang ngomong ke saya. Makanya itu pihak ketiga itu kayak buat apa ya, buat biar dia open up gitu mungkin ya, mengenai masalah dia nggak bisa bayar. Nah terus cara berdamainya itu ya itu karena kemauan dia sendiri, akhirnya dia mau nyicil. Dengan siapa? Saya ingin bertanya tentang konflik murid A dan murid B. Itu apa hubungan Anda dengan teman-teman kelompok Anda yang sedang berkonflik? Hubungannya sih sebagai teman sekelas, kita satu kelas, pihak A sama pihak B sekelas sama saya. Di mana Anda mengetahui bahwa ada isu-isu konflik antara murid A dan murid B? Di mana? Itu karena kita bertiga itu satu kelompok drama bahasa Indonesia, jadinya saya mengetahui apa isu-isu yang tersebar di sana. Apa Anda bisa membantu memecahkan masalah di antara teman-teman kelompok Anda? Bisa. Mana sikap Anda terhadap teman-teman kelompok Anda yang sedang berkonflik? Sikap saya mengambil sikap untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara ya saya mengambil POV dari pihak A, terus saya juga mengetahui POV dari pihak B. Maka dari itu saya mengambil jalan tengahnya agar konflik itu cepat selesai. Kapan Anda membantu memecahkan masalah di antara teman-teman kelompok Anda? Pada saat mau kerja kelompok drama bahasa Indonesia. Bagaimana Anda merencanakan pendekatan Anda untuk membantu meredakan ketegangan di antara mereka? Merencanakannya itu dengan cara seperti yang saya tadi bilang, saya menanyakan dulu apa permasalahannya dari pihak B. Ketika saya mengetahui permasalahan dari pihak B, saya langsung menanyakan ke pihak A apakah benar yang dibilang pihak B. Jika salah, saya akan menanyakan ke pihak A, terus kebenarannya kayak gimana, keadaan aslinya kayak gimana, terus nanti jadi saya bisa mengambil jalan tengahnya seperti apa, karena murid A ini memang belum membayar duit untuk kerja kelompok kan, jadi pihak B ini kan membutuhkan uang, sedangkan pihak B ini sudah menalangi pihak A, tapi pihak B-nya juga udah memberikan keringanan untuk si pihak A membayarnya dengan cara nyicil, tapi pihak A-nya ini juga tidak mau membayarnya secara nyicil. Maka dari itu pihak A-nya itu malah menghindari pihak B. Setelah itu saya menanyakan kan ke pihak A kayak gimana, terus ternyata pihak A-nya ini emang ekonominya rendah, jadi saya mengambil jalan tengah untuk pihak A harus mau menyicil
pegawainya juga harus mengetahui ekonominya pihak A, bahwa ekonominya itu ya termasuk ekonomi yang rendah gitu. Apa dampak konflik tersebut bagi Anda sebagai penengah? Dampak bagi saya sih, karena kan saya bertiga sekelompok itu ya, pihak A sama pihak B sekelompok dengan saya. Jadi dampaknya itu sedikit menghambat kerja kelompok sih, karena pihak A-nya itu kayak menghindari pihak B. Padahal kan pihak B udah memberikan keringanan kan, nggak apa-apa tetap datang, tapi pihak A-nya juga malah menghindar. Jadi itu yang memberikan dampak bagi saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 mana pasukan Stelanda boy. If you down